kembali lagi kita di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Oke, jadi pelapor kita kali ini adalah seorang wanita. Dia seorang istri yang melaporkan dan menduga bahwa suaminya punya selingkuhan. Gue Ika, di sini gue mau minta tolong sama tim Playboy Zaman Now untuk minta bantuan cari tahu informasi tentang suami gue sekarang ada di mana. Karena sekarang udah nggak berhubungan lagi, nggak kontak lagi, dia juga jarang pulang. Dan gue curiga dia punya pacar lagi di luar. Gue minta tim Playboy Zaman Now untuk cari tahu tentang dia di mana. Dan parahnya, pelapor kita atau seorang istri ini meminta pertanggungjawaban tim Playboy Zaman Now untuk bertanggung jawab atas perselingkuhan suami. Karena dia bilang yang memperkenalkan suaminya dengan selingkuhannya tersebut adalah Ciripa. Oke, ya udah sekarang kita langsung menuju ke rumah Ciripa aja. Jadi si pelapor kita ini, istrinya ini adalah tetangganya Ciripa sendiri. Yuk, kita langsung menuju ke Jagakarsa saya. Ya, ini kita udah sampai ke rumahnya Ciripa ya. Nah, ini, stop dulu. Itu Ciripa lagi ngapain marah-marah? Sesampainya kita di rumah Ciripa, kita melihat Ciripa sudah beradu argumen, berselisih paham dengan klien kita. Gak tahu. Tunggu. Ya. Oke. Sebentar. Ya, Mbak namanya siapa, Mbak? Ika. Ika, oke. Dia nih udah yang bikin rusak rumah tangga gue. Hati-hati Bang, ngomong Mbak, iya? nggak bisa gitu dong. Udah ada bukti. Kamu tetangga saya loh, ngomongnya hati-hati. Loh, Bukti gue apa? ada bukti. Gue ngeliat chatnya. Tetap apa? Natali chat sama Andika. Jadi kamu menuduh bahwa Ciripa ini justru yang membuat laki kamu selingkuh. Oke, karena dia mengenalkan Dia mengenalkan suami kamu ya, ke temannya dia. temannya Ciripa. Bisnis ngomongnya. Aha. Kan mau bisnis kan? Iya, tapi kenapa jadi panjang? Kata dia, Ciripa lah yang mengenalkan suaminya ke wanita selingkuhannya tersebut. Oke, kamu menemukan bukti apa saja? Suami kamu chatting-chattingan? Chattingan ya. Iya. Namanya sih bukan Natali awalnya. Apa, siapa di handphone, siapa namanya? Namanya Ardi, saya lihat. Ardi, di handphone suami kamu ada orang namanya Ardi? Terus saya selidikin kan, saya telepon. Akhirnya pas saya telepon ternyata dia Natali namanya. Ternyata perempuan, Iya, dan katanya itu rekan bisnisnya. rekan bisnisnya. Oke, chatting-chattingannya kayak apa aja? Saya udah capture. Oke, mana? Apa hubungannya sama aku? Lo, Ben. Pokoknya punya bukti ya, saya. Saya lihat kan sendiri. Enggak. Saya lihat kan? Ya, bukan. Oke, ini kamu capture dari handphone suami kamu ya? Saya capture. Nah, Oke, Coba lihat. nulisnya Ardi ya dia ya. Sekarang gini aja, gue nggak tahu deh, emang lo yang sengaja menutup-tutupi status suaminya dia beristri. Oke. Saya menutupi. Oke, kita akan coba selidikin Natal itu siapa. Siapa tahu emang mereka cuma teman bisnis doang. Gak mungkin, masalahnya ada SMS-nya. Macamnya Ya. love-lovean. Masa Ya teman ada udah, love? Sekarang kalau kayak gitu kan berarti laki lo yang begitu. Oke, Gua ada sekarang gini aja ya. Sekarang kita buktikan dulu. Cowok yang bernama Ardi di nomor tadi, kamu udah nge-save nomornya Ardi ya? Enggak. Ini cewek atau bukan? Kita coba telepon ya. Oke, nomornya berapa? 08. Halo. Malam. Halo, malam. Halo, ini dengan halo, bisa dengan Anton? Anton, Iya. ini siapa ya? Aku halo, saya nyari Anton. Ini dengan siapa, Mbak? Ya ini siapa? Oke, Natali ada? Iya, saya Natali. Oh, ini Mbak Natali ya? Iya. Oh iya, saya salah sambung, Mbak ya. Oh gitu. Ini siapa sih emang? Ya, saya nyari Anton. Mas bilang nyebut nama saya Natali kayak orang kenal gitu. Oh enggak, saya halo? Iya, halo. Ya, salah sambung, maaf Mbak ya. Oh, oke. Ya. Gue salah nyebut nama Natali. Ya, Iya, kita gue salah. salah. Ya. Jelas Apa sama udah? Oke, Natali. ya. Berarti yang namanya Ardi ini di save handphone suami kamu, Natali. Sekarang udah, kita sekarang pergi aja, ya. Selidiki suami kamu, kita cari tahu Natali. Sekarang gue nanya sama lu, alamatnya di mana sih? Gue ngasih alamat aja tapi gue udah nggak mau bantu. Tuh. Kan lo yang tahu, kan lo temennya. Lu Gimana aneh. sih? Oke, lo taunya alamat apanya? Mas, nanti gue WhatsApp alamatnya. Alamat apa? Urusin aja dulu nih. Enggak, sudah. Alamat kos-kosannya adanya. Oke, lo WhatsApp gue ya. Ya, nak gue WhatsApp. Yuk, lo gak ikut nih sekarang. Enggak. Karena saya kesel. Saya langsung tidak mau untuk membantu melanjutkan
menyelesaikan masalah ini. Udah lah, lo kalau salah ngomong aja, ya kan? Ngomong aja kalau salah. Iya. Nggak kayak gitu. Udah. Udah, lo nggak usah ikut dulu. Ya, udah, oke. Enggak, berarti lo emang udah salah. Lu enggak, kalau lu nggak salah lu ikut kita. Lu segitu aja sih kok. Lalu kita pergi. Tapi Ciripa memutuskan untuk tidak ikut. Namun dari Ciripa kita mendapatkan info sebuah alamat di mana kata Ciripa itu adalah kos-kosan dari selingkuhan suaminya klien kita. Ini kos-kosannya kali ya? Ya bener. Oh iya, oke, yuk. Let's go, yuk. Kita tuh langsung semua. Ya terus semua aja. Sesampainya di kos-kosan Natali, kita malah menemukan seorang laki-laki yang ada di depan kos-kosan. Maaf mas, bisa ganggu sebentar? Ini kos-kosannya Natali bukan? Bukan. Kenapa ada masalah Natali? Oke, tapi lo kenal Natali? Nah, saya mantannya. Apa? Saya mantannya. Oh, mantan pacarnya? Natalinya kemana, Mas? Pokoknya saya nggak tahu dengan urusan Natali, saya nggak tahu dengan Natali. Pokoknya semenjak saya putus, saya nggak kontak lagi Natali. Dan laki-laki tersebut mengaku dia adalah mantan pacarnya Natali. Dia bilang katanya dia tidak mau urusan lagi dengan Natali. Ada apa ini kabar kali ini? Hah? Ada apa ini? Hah? Iya, enggak gini. Sekarang gini, kita cari Natali. Natali ini kan mantannya Mas. Ya, Mas putus sama Natali. Oke, kenapa nggak boleh tahu? Tapi pokoknya saya nggak ada urusan sama Natali. Oke, saya nggak. Kita saya nggak cuma tahu. minta tolong aja, Enggak. maksudnya cuma kasih Iya, tahu aja. tolong Mas. gitu. Natali sudah diguna-guna sama laki-laki itu. Maksudnya jadi enggak. Oke, sekarang kita nggak mau tahu deh. Ya, masalah kamu dengan Natali. Di mana? Tinggalnya di mana? Saya butuh Natalinya. Natali udah nikah sama laki-laki itu. Udah nikah? Siapa laki-laki yang dimaksud? Apakah itu memang adalah Andika, suaminya dari klien kita Ika? Kata siapa? Mas bisa Mas, buktikan? tahu dari mana kalau udah nikah? Mas coba bisa buktikan nggak? Itu suami saya loh. Saya istrinya, istri sahnya. Gak mungkin dia sampai nikah sama orang lain. Sekarang gini aja deh, oke. Saya minta alamatnya aja Mas, tahu nggak Mas Natali jadi mana? Oke, lo mundur dulu, kamera mundur dulu biar saya ngomong sama dia. Lalu laki-laki tersebut memberikan sebuah alamat, di mana mungkin saja di alamat tersebut kita bisa menemukan Natali. Lalu kita menuju ke rumah Natali. Sesampainya di rumah Natali, kita ketemu dengan seorang satpam. Maaf Pak, malam. Mau tanya, kosannya Natali di mana ya? Natali ada kos-kosan nggak di sini? Oh, ini Pak. Ini kos-kosan? Ini Oh, kos-kosannya kosan. Natali. Oh, Natali kenal? Ada? Betul ada. Oh, jadi di sini? Oke, Natalinya udah pulang belum ya kira-kira? Mungkin di dalam. Coba aja Pak. Di dalam, tapi di sini? Iya, coba aja dikit, Pak. Ini Pak yakin. Sesampainya di rumah Natali, kita bertemu dengan seorang security. Kita bertanya, apakah ini benar alamat Natali? Betul, Natali tinggal di sini. Bahkan security tersebut bertanya, ada apa? Ada lampu-lampu, ada kamera. Dia bilang, enggak Pak, kita cuma pengen wawancara Natali doang. Oke. Maaf Mas, Natali ada. Lalu kita masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut ada seorang bapak-bapak. Kamera sebelah ada apa? Oh enggak, Natalinya tapi mau tanya aja, kita dari Antv Pak. Belum pulang. Pulang dia nggak ada. Biasanya pulang jam berapa Pak? Biasa pulang udah malam jam 11. Jam 11-an. Oke, ya udah. Jadi kita tunggu aja. Lalu kita putuskan untuk keluar saja. Kita putuskan untuk menunggu Natali dari dalam mobil di luar rumah tersebut. Itu kali tuh. Nah, itu ada cewek berhenti di depan rumah. Itu pasti Natali ya? Iya. Ya udah, turun. Ya siapa lagi?
apa? Oke, Dika. Bukan, gue bukan Dika. Siapa ini? Dia mengira dan berpikir bahwa itu adalah Dika suaminya. Tapi ternyata itu bukan Dika. Oh ini bukan Dika? Bukan, gue bukan Dika. Lu siapa? Ini ada apa nih? Ada pemain kamera ini ada apa? Oke, iya. Oke, sekarang gini aja. Oke. Kamu Natali. Oh lo yang namanya Natali nih? Oh Apaan sih? Ada apa dulu? selingkuh sama suami gue. Selingkuh? Lo yang ngechat suami gue. Chat Ya, apa lagi? lo ngaku ya, lo temen Ciri banget. Iya gue emang temennya Ciri. Ya lo ngapain Lu ada apa? ngechat laki gue? Loh. Itu laki gue lo ngapain chat pakai ngomong? Dika siapa Dika? Coba jelasin, Dika itu siapa? Pada saat Ika bertemu dengan Natali kaget, mereka ribut. Iya, Dika itu selingkuh nih sama dia. Selingkuh. Pelakor lo ya? Apaan sih? Pelakor lo. Lo ngapain chatting sama laki gue? Lo pelakor kan? Sekarang gini, iya. Ika bilang kalau Natali itu pelakor. Chatting sama Dika itu siapa? Aku tanya Dika itu siapa? Jadi selama ini kamu pacaran sama orang lain? Udah, pokoknya aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau. Cowok itu pun marah-marah dan dia bilang kita putus aja dan dia pergi lempar helmnya dan meninggalkan kita. Lo udah chat-chatan sama Dika. Lo masih ngelak gak ada apa-apa. Coba deh lo bikin. Yakin? Bisnis apa lo? Iya. Gue cerita sama Dika itu cuma dia yang pasang ngelak. Lo Iya. pembohong ya. Oke, sekarang gini, lo nggak ngaku. Oke, sekarang gini aja. Gimana kalau gue hipnotis lo? Lihat sini. Oke, gue ngaku. Awalnya Natali nggak ngaku bahwa dia ada hubungan dengan Dika. Tapi saat saya mengancam dia untuk menghipnotisnya, tiba-tiba dibilang oke saya ngaku. Oke. Lo ngaku, oke apa? Dika emang teman bisnis gue, emang benar. Terus? Yang dikenalin sama Ciripa. Ya terus Dia emang sering ke rumah gue. sering ke rumah lo. Iya, tunggu. Iya, terus? Dia emang sering ke rumah gue dan motor ini pun juga dari Dika. Dari Dika. Emang lu siapa sih? Lo sudah kenapa sih sama Dika? Gue istrinya. Lu istrinya. Iya gue istrinya. Istri sahnya. Lo ngerti nggak? Pingsan nih. Dan saat Ika bilang saya istrinya, Natali pun kaget, terdiam, lalu dia pingsan. Ini ada apa nih? Begini dah. Orang sampai pingsan begini. Saya keamanan di sini. Iya, masuk, tolong. Ada apa ini? Natali, bantu bang. Natali, kamu kenapa? Kalian apa ini Natali? Iya, enggak pak. Natali, kamu kenapa? Ini bawa masuk dulu deh. Gua masuk dulu. Boy, bantuin boy. Kalian apa Natali? Enggak pak. Ini sebetulnya ada apa sih nih? Oke, gini pak. Jadi sebetulnya kita memang mau ketemu Natali. Tapi kenapa sampai pingsan ini Natali? Iya, saya nggak tahu pak. Kita juga nggak tahu, Pak. Natali. Kita juga minta maaf Pak, tapi kita nggak ada niat jelek sama sekali. Ini udah malam ini. Iya, Ini kami keamanan di sini. Iya, saya tahu pak. Iya. Udah tengah malam ini. Ada apa ini? Ada kamera juga ini. Kamera mati. Oke, gini. Ya, apa gini. Natali sampai Iya, oke. Iya, Kalian dari tadi siang nyariin Natali terus. Iya. Ada masalah apa dia saya tanya coba? Gini, masalahnya pak, suaminya dia diduga pacaran sama Natali. Nggak mungkin, itu anak baik-baik Natali. Nggak mungkin. Tapi kenyataan itu kok kita punya buktinya. Nama suaminya siapa mbak? Andika kenal? Saya tahu, tapi setahu saya itu anak teman bisnisnya anak saya. Dia buka martabak. Dan saya nggak tahu kalau dia udah punya istri. Oh gitu? Oh dia nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Oke, gini aja deh pak, boleh kita ngomong sama Natali? Ini Natalinya kondisinya. Iya nggak, ini satu orang aja, Jessica aja masuk. Rame-rame. Iya, Jessica aja, iya, Jessica aja, Udah satu orang aja. iya. Dan Jessica saya utus untuk berbicara kepada Natali di dalam. Awalnya bapaknya nggak ngasih izin, tapi saya bilang oke pak, satu orang aja Jessica yang masuk. Akhirnya kita dikasih izin.
tanya di mana tempat usaha mereka berdua. Untungnya Natali mau ngasih tahu, kita langsung pergi ke alamat yang dikasih oleh Natali. Ya udah deh. Kita langsung ke sana aja nih. Iya. Iya, ya udah. Gimana emang gak ya? Kalian pergi. Iya. Iya. Kalian pergi sekarang. Iya, iya. Saya nggak mau dan dua kali pergi. Iya, iya, maaf Pak. Maaf nih Pak ya, kita mau tanya, yang punya toko martabak ini Pak Dika bukan? Tapi kenal Pak Dika nggak? Sesampainya kita di tempat martabak dan kita bertanya, apakah kenal dengan Andika? Ya, mereka kenal. Pemilik yang dulu? Oh, jadi udah dijual ini toko? Dijual sama Bapak? Udah apa? Udah nikah sama cewek itu? Jadi semenjak dia nikah sama cewek itu, dia jual martabaknya ke sini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka bilang kalau Andika menjual tempat martabak itu ke mereka untuk modal menikah. Iya enggak apa-apa. Oke. Ya maaf Pak ya. Akhirnya saya berpikir kita sudahi saja penyelidikan malam itu karena sudah malam juga dan saya pikiran udah buntu. Dan kita memutuskan untuk menelpon Ciripa yang mungkin pada saat itu memang lagi kesal untuk membujuk Natali agar Natali mau membantu kita keesokan harinya untuk menjebak Andika. Oke, kayak lo harus bantuin kita deh. Enggak, lo harus bantuin. Bujukin Natali buat membantuin kita besok. Enggak, lo cuma bantuin gini. Lo bujuk Natali untuk bantuin kita besok. Udah itu aja. Kita minta juga bantuan dia ya pokoknya gitu. Nanti kita pikirin caranya. Nanti kita yang pikirin caranya. Enggak, lo harus profesional dong. Profesional ini yang marah dia. Ciripa, lo profesional dong, lo harus tanggung jawab. Buruan, kabarin gua, bujuk Natali. Ngerti ya? Dan Natali pun bersedia membantu kita. Ini Natali bersedia. Oke, ya udah. Natali bersedia. Berarti kita akan pikirkan strategi besok buat minta tolong Natali buat menjebak Dika. Ya, oke. Ya udah. Kalau gitu kita akhiri saja dulu hari ini. Ketemu lagi besok di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan penjebakan pun akan dilakukan di rumahnya Natali sendiri. Oke, jadi di sini kita akan melakukan penjebakan, ya. Jadi nanti Natali sudah dibujuk sama Ciripa untuk membantu kita, Ciripa. Jadi nanti akan ada kamera, terus nanti akan ada kamera lagi di sebelah situ. Nanti Natali akan berpura-pura memanggil Dika, ya. Dan penjebakan pun akan dilakukan di rumahnya Natali sendiri, ya. Jadi nanti Natali akan berpura-pura sakit. Dia akan menelpon Andika meminta pertolongan agar Andika datang ke rumah Natali. Kita sudah pasang kamera di ruang tamunya Natali. Natali mana Natali? Oke Natali, makasih banget udah bantu kita ya. Oke, lo juga harus ngerti di sini lo nggak bisa marah sama Natali. Natali di sini kan juga adalah korban. Lo sama sekali nggak tahu nih. Jadi Dika itu udah beristri ya. Iya, sama sekali dia nggak ngaku sama gue dia udah punya istri. Tapi lo jujur lo jatuh cinta sama Dika kan? Waktu awal deket pun gue emang partner bisnis. Iya. Kan? Ya, bisnis. Iya. Tapi lama kelamaan dia ngasih perhatian ke gue, apalagi dia ngasih motor ke gue dan dia sering ke rumah gue. Ya gue naruh sedikit perasaan sama dia. Lo pernah nanya sama Ciripa nggak tapi? Aku pernah nanya sama Ciri. Bilangnya apa? Ya aku nanya dia si Dika itu punya pacar apa enggak dan dia bilang Nah, lo ketahuan kan sekarang? Lo ketahuan kan sekarang? Wah, udah ada yang nyari. Fix, berarti Ciripa yang ribet. Lo yang jodoh-jodohin dia. Mas, jadi hancur semua tau gak? Ini rumah tangga orang. Tapi tetap aja kan punya istri. Lo bilang dong harusnya ada punya istri gitu. Udah, ini lo minta maaf aja. Tinggal Lo minta maaf. Lo emang salah. Gimana Mas? Emang salah.
Udah sekarang gini aja. Oke, lo telepon Dika bilang lo lagi sakit. Betul pun nasi cowoknya juga bu. Halo? Ya. Ya, aku lagi di rumah nih. Aku sakit. Kamu kesini dong. Kan aku udah bilang jangan mikirin yang macem-macem dulu, ya ini aku udah di jalan sekarang. Iya. Lagi aku sampai di rumah. Aku tunggu kamu ya di sini. Kamu datang ya ke sini. Iya sayang, kamu udah gak sabar ya. Ya udah, tunggu aku ya. Iya. Love you. Begitu. Tuh kan, lo yang mulai gatel kan, pakai love you. Lo berarti Dika sini. Lo ngaku. Lo pakai love you. Gue di sini niat baik sama lo. Jangan bener kata tukang martabak lo udah nikah. Lo pelakor dong. Tunggu, kan dia nggak bilang nikah sama siapa. Ya tapi dia kayak deket banget. Lo sering, berarti Oke. Dika sering kesini kan? Lah gue nggak mau deket sama dia, deket banget. Udah, oke. Udah. Sekarang kita harus profesional. Kita ke mobil. Kita balik ke mobil. Iya. Kita memantau dari mobil dan benar saja. Andika datang dengan motor. Oh, dia datang. Oke, dia datang. Oke. Nah, dia masuk. Oke. Sayang, Kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa kok. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya, serius. Serius? Aku tuh cuma nggak enak badan aja dari kemarin. Kamu panas. Kamu udah makan belum? Suapin ya? Ya udah deh. Aku mau nanya deh, Iya, apa? kamu tuh serius nggak sih sama aku? Aku serius. Kok kamu nanya gitu sih? Iya. Oke, sekarang kamu tanya. Kamu tuh sebetulnya single nggak sih? Bener kamu nggak punya pacar selain aku? Iya sayang. Oke, pacar nggak punya, jangan-jangan istri. Jangan-jangan punya istri. Istri? Aku jomblo. Kamu paham kan? Kalau jomblo itu cuma kamu. Dia nggak punya istri berarti. Dia nggak punya istri. Iya. Bisa kayak gitu, aku nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti gue. Kan aku udah bilang sama kamu, aku tuh bukan tipikal cowok yang pengennya pacaran aja. Aku pengennya nikah. Langsung nikah. Dan apa yang keluar dari mulut Andika? Dia bilang katanya dia belum punya pacar. Dia nggak mau pacaran dulu. Dia maunya langsung nikah. Hah, ini modus apa lagi? Aku istrinya. Aku nggak tega. Kan suami lu sendiri yang kayak gitu, bukan aku kan? Dulu kamu bilang gini, aku tuh mulai jatuh hati tau nggak sama kamu. Dik, kamu bener kan nggak punya pacar? Iya. Aku tuh udah mulai sayang banget sama kamu. Iya, aku juga serius ke kamu. Ini mah bener-bener udah kejebak nih. Jadi kamu mau nikahin aku nggak? Kapan mau nikahin aku itu? Terus ya ngapain sih nanya-nanyain kayak gitu? Kalau di sini aku tuh udah sakit. Dia tahu nggak? Iya. Tapi kita memang mesti juga dapat jawabannya. Tapi kan nggak usah sampai kayak gitu lah. Oke, tapi kita sudah pastikan Natali dengan dia tidak menikah. Ya, kita pikirkan dia menikah. Pengakuan orang martabak semalam itu kan bilang udah dijual ya kan? Berarti si Natali ini nggak tahu kalau bisnis mereka udah dijual sama orang. Terus bisnis martabak kita gimana? Terus usaha martabak kita gimana? Udahlah, kamu nggak usah mikirin itu. Kamu tahu beres aja pokoknya ya. Ya terus kapan kamu nikahin aku? Kamu tenang aja. Aku kan sekarang lagi usaha untuk cinta kita. Ini dong minyak angin. Bangun, ayo. Yuk, mau sadar yuk. Apa kamu mau ke dokter aja? Gak usah deh, kayaknya nggak perlu. Ya udah, aku beli obat aja ya. Kamu. Oh, dia mau keluar mau beliin obat. Ya udah. Ya udah.
Lalu Andika pun memutuskan untuk keluar dari tempat Natali dan bilang pengen beli obat. Hati-hati ya. Dia keluar. Ciripa, lu mau ngapain? Tiba-tiba Ciripa nggak bisa dibilangin. Dia keluar mobil, dia langsung nyamperin Andika. Itu Ciripa ngapain? Ciripa ngapain sih? Udah siapa sih? Ya ngapain sih tuh orang? Aku juga mau keluar pokoknya aku. Jangan. Aku mau keluar, aku mau ketemu si Dika, aku mau langsung ngomong. Iya, nanti. Jadi nggak kayak gini. Iya, nanti dulu. Iya. Aku nggak mau. Terus Dika kabur terus gimana dong? Andika pun kaget. Ciripa marah-marah dan akhirnya Andika malah lari kabur. Dan motornya pun ditinggal di depan rumah Natali. Ciripa balik Ciripa. Lu ngapain sih lu? Ngetong gak lu? Ngapain sih? Masuk lu. Gue dari tadi tuh nungguin Dika, lu ngapain Masuk. Aku kesel kamu marah-marahin terus kamu salah-salahin aku. Tapi Masuk. masa keluar gitu dong? Masuk. Lu tuh nggak profesional banget ini jadi orang lu. Gara-gara Jadi kabur kan? Jadi kan Lu salah. sekarang mau gimana tanggung jawab apa? Karena saya sudah kesel, saya sudah disalah-salahin oleh istrinya, dan saya pengen cari tahu kenapa dia sampai begitu. Sekarang mau apa? Orang-orang udah pergi loh. Pacar kabur kayak gitu terus gimana? Bisa dong jawab nggak? Gue bingung motornya ditinggal di situ, dia kabur. Oke, sekarang gimana deh? Dia udah pergi. Tapi motornya ditinggal sih. Dia pasti mau nggak mau akan ngambil motor balik kan? Oke, sekarang kita nggak usah turun. Tadi dia nggak lihat kan lu keluar dari mobil ini kan? Nggak lihat. Oke, sekarang gini aja. Kita biar di dalam mobil ini, mobil kita agak mundur sedikit. Kita lihat pasti dia nanti malam akan ngambil motor ini balik. Jadi kita tunggu nih. Tunggu aja. Namun yang mengagetkan, tiba-tiba ada sesosok wanita. Seorang wanita memakai topi. Dia menghampiri motor Andika di depan rumah Natali. Tapi dia ngambil motor. Kalau ngambil balik Tapi gimana? cewek kan. Kalau balik gimana? Nyawa aja. Kamu ngapain ngambil motor ini? Kok ngambil motor? Ini motor laki gua. Laki lo. Laki gua. Lo siapa lagi? Lalu siapa? Oke, sebentar. Oke, ini motor siapa? Ini motor siapa? Motor Laki gua. Ya, lu kok bisa tahu nggak motor ini ada di sini? Lah ini kan motor ada GPS-nya. Ini motor laki gua. Apaan sih lo? Oke, tenang dulu. Kenapa lagi lo? Oke, sebentar. Dan wanita tersebut pun kaget. Tapi tanya, ada apa kamu dengan motor Andika? Oke, ya senang. Nama kamu siapa? Nama gua Aulia. Aulia, oke, Aulia. motor laki gua. Ya, gua mau ngomong dulu. Ini motor laki Oke, gua. diam. Kamu diam. Saya mau ngomong dulu. Oke, sekarang saya tanya. Ya, kamu ini ngambil motor laki kamu. Iya. Laki itu apa? Pacar, suami? Suami saya. Suami. Iya suami gua. Apaan lo? Pelakor. Lo yang pelakor lagi. Oke. Ini apa-apaan sih? Tadi kan tarik sekarang lo. Lo siapa lagi? Bawa mobil. Oke. Ya, sekarang gini saya tanya ya. Kamu nama Aulia. Iya. Suami kamu siapa namanya? Andika. Suami. Iya suami saya. Dan kamu disuruh ngambil motor ini. Iya. Terus dia bilang suami kamu itu bilang katanya ngambil di tempat apa? Nggak di tempat kas. Kan saya kan tahu GPS-nya. Oke. Jadi ini suami kamu. Iya suami. Andika namanya. Andika. Coba lihat fotonya mana? Oh, benar tuh orang. Itu Dika, benar itu Dika, Mas. Oke, lu udah menikah berapa lama? Udah 1 tahun. Oke, sekarang lu istrinya jadi ya? Iya. Ya udah, tenang. Lu bisa tenang nggak? Kenapa? Gue susah. Lu jangan marah-marah lagi ya. Gue susah sih. Oke. Lu ngomong dong. Mbak, gue tuh istri pertamanya. Istri pertamanya. Istri pertamanya siapa? Coba kalau emang lu istri pertamanya, mana buktinya? Gue tuh di sini tuh sakit jiwa. Dari Mana awal. buktinya? Aulia pun menangis histeris jerit-jerit. Dia kaget kalau ternyata Ika itu adalah istri dari
Andika yang dia bilang kata adalah suaminya. Istri saya. Dia tega. Udah, sekarang gini. Oke. Kita minta nomor teleponnya. Kita minta tolong banget, Mbak. Kita pengen mencoba menjebak Dika. Kita mau masih pelajaran sama Dika. Lo pulang, bawa motor ini pulang, tapi jangan cerita ketemu sama kita. Ya. Oke? Jangan cerita ketemu sama... Bisa nggak? Tapi yang aku tahu Dika tuh nggak begitu. Iya. Makanya kita buktiin. Ya udah, oke. Ya udah, kalau nggak gini, lo kuatnya itu sendiri, kalau nggak diantar pulang sama tim kita aja. Ya, sama Cirepa. Ini pingsan nih, Ovi ya. Ya, lo bawa ke mobil. Lagi aja bantuin dong. Bawa ke mobil. Kamera dulu ya. Ya. Cewek yang pakai topi itu yang katanya namanya Aulia juga ikutan pingsan. Oke, sekarang gini aja, lo pasti bingung, ya. Lo bingung, lo ada di mana? Oke, lo udah sadar. Oke. Nggak ada putih. Siapa ya? Oke, ini yang punya rumah ini, yang tempat lo ngambil motor Dika. Motor Dika ada di sini ya? Emang tadi Dika kesini. Siapa ya? Saya ini istrinya Dika. Hah? Istri? Terus yang tadi mas? Tadi juga, istri juga. Tapi selama ini Dika bohongin gue. Dia punya istri Iya. dua. Dan gue pun juga kemarin baru tahu kalau dia tuh juga punya istri. Ya udah gini. Waduh, nangis lagi. Oke, sekarang gini aja. Udah. Besok gua akan mengadakan penjebakan. Ya, kita udah persiapkan penggoda. Terserah kamu mau ikut apa enggak, hubungi kita aja. Sekarang kamu biar pulang sama Cirepa ya. Yuk kita pulang. Oke. Makasih Natalia. Nanti kita kontak-kontakan ya. Kembali lagi bersama kita di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Jadi semalam, ya, Aulia yang katanya istri sirinya dari suami kamu itu memberikan informasi kalau setiap malam, ya, suami kamu ini Andika ini sering nongkrong di pangkalan ojek di daerah Rawamangun. Suami kamu itu juga punya bisnis menyewakan motor-motor kepada tukang ojek. Oke, sekarang kita menuju ke tempat pangkalan ojek itu dulu ya. Oh, udah mau nyampe? Oh, itu tuh kali pangkalan ojek depan itu ya? Oke, kita minggir kiri aja, minggir. Dan kita pun mengutus Cici, seorang penggoda kita yang cantik jelita, untuk berpura-pura menjadi penumpang ojek di pangkalan ojek tersebut. Oke, Cici, lo langsung ke kumpulan orang itu, tukang ojek itu. Iya benar. Itu tuh. Oh, itu Dika. Oke, iya. Nah, tapi kamu jangan nyasar ke Dika dulu, coba ke tukang ojek yang lain. Bilang minta dianterin ke kafe ini. Kasih aja alamatnya. Sama abang nih. Aduh yaudah deh. Ojek deh bang. Sama abang nih. Ya, Dik. Mau yang mana nih? Mau yang mana? Ya, abang. Lihat Dika langsung sigap nanya ngapain, mau kemana, dan rayuan demi rayuan pun dikeluarkan oleh Andika kepada penggoda kita Cici. Naik motor abang nih. Galau, stres, pusing, sedih, hilang. Sama motor abang. Emang iya bang? Motor menghilangkan kesedihan. Kok begitu sih kayak gembalin para bang. Motor itu juara. Khusus ya ada motor buat menghilangkan kesedihan ya? Khusus spesial. Emang mau kemana nih? Berapa bang kira-kira naik ojek ke kafe bang? 1000 deh. 1000? Murah amat. Kan mau 1000 tahun. Yang bener. 1000 tahun lamanya ingin. Oh, dia pengen ojeknya agak jauh kayak kalau pakai Argo mahal ya. Iya si abang. Bisa aja yang bener bang. Abang. Beneran nih ya? 1000 ke kafe? Bener. Ya udah. Wah, lebih dibersihin joknya. Jarang banget gue ngeliat tukang Ojek full service, Full ya kan? service. Oh iya. Bro, maaf ya bro.
Langsung saja Andika dengan sigap menawarkan cewek tersebut atau Cici penggoda kita untuk pergi. Dan dia meminta Cici untuk memeluk erat dia. Udah dia pergi, ikutin aja. Ikutin. Oke, telepon Ciripa. Sebelumnya Ciripa udah kita tugaskan untuk men-set up kamera-kamera dan segala macam peralatannya di kafe tersebut. Oke, kita udah nyampe. Ayo kita turun lewat pintu belakang coba. Yuk. Sampainya di kafe, ya, kita sudah mengomandokan Cici untuk duduk di tempat yang sudah kita siapkan. Kita sudah pasangin kamera, kita sudah pasangin alat perekam dan lain sebagainya. Kita memantau dari dalam kafe. Oke, dia sudah datang, ya, sudah datang posisinya. Oke, dia duduk. Oke, sekarang kamu harus tenang, kamu harus jaga ini ya. Dan penjebakan kedua pun dimulai. Aku tuh sebenarnya bukan tukang ojek. Oh ya? Sebenarnya dia bukan tukang ojek. Kamu beneran bukan tukang ojek? Soalnya emang ada tukang ojek gantah. Enggak beneran, ini serius nanya. Kamu tukang ojek? Nyamar, sebenarnya. Nyamar? Aku bukan tukang ojek. Kenapa kok nyamar? Aku ngelakuin itu biar aku bisa nganterin kamu. Yang bener. Sebenarnya aku sedih karena aku baru diputusin sama mantan aku. Aku tuh sebenarnya lagi sedih banget hari ini. Kamu tau gak sih, aku tuh baru diputusin sama dia. Mulai detik ini, kamu gak usah pikirin dia lagi. Karena ada aku. Enggak, maksudnya aku tuh aku tuh nggak melakukan kesalahan. Dia tiba-tiba nggak percaya sama aku. Aku udah ceritain yang sebenarnya dia main nuduh, terus dia main putus-putusin aku doang secara sepihak. Oke, kalau memang seperti itu, aku yang pasang badan. Aku yang bakal negur ke dia. Biar aku kasih pelajaran. Oh, biar dikasih pelajaran kata cowoknya. Oh, dia don juan. Oh, dia ceritain so jadi pahlawan. Pokoknya kamu denger ya, lelaki sejati itu gak akan nyakitin cewek sejati kamu. Lelaki sejati itu gak pernah nyakitin cewek. Nanti sekarang dia apa coba? Tapi mantan aku tuh badannya gede banget loh kayak preman. Kamu yakin mau ngadepin orang kayak mantan aku, badannya besar, galak, kayak preman? Ingat ya, aku tuh gak pernah takut. Gak pernah takut. Tapi kok kamu baik banget sih, kan kamu baru kenal sama aku. Tapi kok kamu baik banget sih sama aku, kan kita baru kenal. Aku tuh emang orang yang gitu. Baru kenal aja aku udah baik, apalagi nanti. Belum selesai. Itu dulu ya. Oke. Try to thinking if you were alright. Sekarang lihat sendiri kan, itu kan kelakuan suami kamu kayak gitu, kamu saya tahu. Ya udah. Ini gimana kalau kita sekarang gini aja? Aulia, ya, yang katanya istri sirinya dia itu juga sebenarnya sudah ada di sini. Terus ngapain lagi dia ada di sini? Kan dia udah selesai kemarin. Iya, karena dia juga mau lihat Andika ini. Oke, kita suruh masuk aja. Aulia masuk. Aulia suruh masuk. Duduk di belakangnya. Oke, Aulia duduk situ. Terus lo ngomong, itu mantan aku tuh gitu. Biar dia nengok, bahwa pas dia nengok nanti dia akan lihat istri sirinya. Aulia ada di situ. Dia sadar kalau Aulia ada di situ. Kamu kenapa? Dia balik badan. Di sini aja. Lalu tiba-tiba Aulia merangsek masuk. Wah, dia malah ngelabrak, bukan gitu kan? Keluar.
Aulia pun tidak bisa mengontrol emosinya. Dia menyiram Andika dengan segelas minuman ke badan Andika. Apa yang mau lo lakukan? Aku bisa jelasin kak, kenapa aku ngelakuin ini semua. Ya kenapa? Kenapa? Karena orang tua aku menginginkan cucu kak dari hubungan kita. Terus lo manfaatin gua gitu? Lalu ada pengakuan mengejutkan dari Andika. Dia bilang dia melakukan ini karena dia nggak punya anak dari Ika. Jadi cuma gara-gara aku bisa ngajak kamu anak. Kamu bisa selingkuh. Aku nikah sama dia. Aku gak pernah sayang sama dia Ika. Apa lo bilang? Ya gue gak pernah sayang sama lo. Terus lo manfaatin gua dong. Udah, lepas. Ya ngapain lo nikah gua? Pegang, jangan dia. Pernikahan kita 4 tahun, belum dikaruniai anak Ika. Kita pulang ya. Dan Andika pun memutuskan untuk membawa pergi istrinya Ika dan tempat tersebut. Gue gak pernah sayang. Aulia makin histeris dan dia pun kembali jatuh pingsan. Bawa ke mobil. Ada yang aneh dengan Udah, oke. Yang jelas hari ini Ika sudah bertemu dengan suaminya. Banyak sekali tadi ya yang dikasih tahu ya dirinya alasannya tuh dia jalan sendiri gitu. Ya alasannya hanya karena itu nggak bisa ngasih dia anak. Sudah, kalau gitu sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu tersibuk.